Assalamualaikum, Ibu dosen yang terhormat. Ini adalah contoh artikel yang saya buat tentang distribusi binomial sebagai estimasi probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ivan Rina Ampun, NIM saya 391217004. Prodi saya Sistem Informasi. Pengguna suatu sistem informasi akan memiliki sudut pandang tersendiri terhadap kualitas layanan sistem informasi yang mereka gunakan. Tingkat kepuasan ini merupakan indikator penting yang menentukan tingkat keberhasilan pengembangan dan implementasi sistem informasi. Salah satu model untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi adalah model SFR-Qual. Model ini melihat gap antara kenyataan dan harapan pengguna terhadap kualitas layanan sistem informasi. Namun, pada tulisan ini, penulis tidak akan membahas tentang gap, melainkan akan mengimplementasi distribusi binomial guna mengestimasi probabilitas. Kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi dengan menggunakan variabel-variabel yang ada pada model SFR-Qual. Probabilitas suatu kejadian disajikan dalam bentuk nilai kuantitatif dalam rentang 0 sampai 1. Nilai probabilitas 0 berarti kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Dan nilai probabilitas 1 berarti kejadian itu pasti terjadi. Nilai ini merupakan derajat kepercayaan suatu kejadian. Kita lanjut lagi. Yang tadi suatu kejadian yang akan terjadi atau telah terjadi. Teori tentang probabilitas telah banyak digunakan dalam banyak bidang, terutama matematika dan statistik, serta pada bidang lainnya. Bermanfaat untuk meramalkan peristiwa yang akan atau mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan dapat membantu dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini, teori probabilitas digunakan untuk mengukur probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi di masa yang akan datang dengan menggunakan data hasil coba uji saat ini. Sutoyo 2012 menyatakan jika data yang dianalisis merupakan hasil sampel terdistribusi diskrit. Diperlukan pemodelan diskrit agar model yang dapat disesuaikan berdasarkan data yang sebenarnya. Dalam statistik probabilitas, dikenal istilah distribusi. Salah satunya adalah distribusi binomial. Distribusi ini merupakan distribusi diskrit, sederhana yang memiliki pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Distribusi binomial seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dan jumlah populasi N. Penggunaan distribusi binomial dapat mempermudah mengetahui besarnya probabilitas atau besarnya nilai harapan yang terjadi untuk setiap perubahan acak X. Langkah-langkah penelitian: 1. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dengan melakukan observasi pada objek penelitian guna menemukan permasalahan-permasalahan yang akan diidentifikasi. Objek penelitian ini adalah sistem informasi, yaitu sistem. 2. Melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan dengan mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan. 3. Mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Variabel penelitian ini adalah kualitas layanan sistem informasi yang menggunakan model SFR-Qual. 4. Mengembangkan instrumen penelitian dilakukan dengan membuat kuesioner. 5. Menentukan sampel penelitian. 6. Melaksanakan penelitian
Dan terakhir, melakukan analisis data, serta merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Dapat kita lihat, instrumen penelitian itu yang digunakan pada saat pengumpulan data adalah kuesioner, dan isi pernyataan pada kuesioner didasarkan pada variabel penelitian, yaitu kualitas sistem informasi. Kuesioner ini yang dibuat dalam skala Likert 1 sampai 5. Atau bisa disebut 5-point Likert scale, yaitu skor 5, buka kurung, jawaban sangat puas, tutup kurung. Skor 4, jawaban puas. Skor 3, jawaban cukup puas. Dan skor 2, jawaban tidak puas. Serta skor 1, jawaban sangat tidak puas. Ini adalah contoh tabel variabel penelitian. Di sini variabelnya kualitas layanan, dimensinya ada 5, X1, X2, X3, X4, dan X5. X1 ini tangibles, X2 ini reliability, X3 ini responsiveness, X4 ini assurance, dan X5 ini empathy. Ini adalah contoh indikatornya. Ada beberapa banyak macam indikatornya. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli, sehingga distribusi ini disebut juga distribusi Bernoulli. Dan percobaannya diulang sebanyak N kali, di mana pada setiap pengulangan hanya akan ada 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Contoh, misalkan P adalah probabilitas sukses, maka 1 min P adalah probabilitas gagal. Ada 2 prinsip dalam distribusi binomial, yaitu bahwa setiap percobaan pada distribusi binomial hanya akan menghasilkan 2 kejadian yang berkomplemen, seperti gagal atau sukses, ya atau tidak, berhasil atau tidak berhasil. Dan setiap pengulangan bebas terhadap pengulangan berikutnya. Misalkan, X merupakan sebuah variabel acak yang mempresentasikan jumlah kemunculan kejadian A di dalam sebuah N kali percobaan. Maka, X pastilah sebuah bilangan bulat diskrit, di mana X sama dengan 1,2 dan seterusnya N. Pada titik sampel yang terdiri dari K, sebuah kejadian A dengan probabilitas kemunculan A adalah P. Dan buka kurung N min K adalah kejadian A kuadrat C. Dengan probabilitas kejadian A pangkat C adalah 1 min P. Akan memiliki probabilitas kemunculan adalah sebesar P kuadrat K dan 1 min P kuadrat N dikurang K. Besarnya nilai probabilitas setiap X peristiwa sukses dari N kali percobaan ditunjukkan oleh probabilitas sukses P. Dan probabilitas gagal yaitu bisa disebut 1 min P. Di sini menggunakan parameter N dikali P dengan binomial probabilitas distribusi. Ini adalah contoh atau bisa disebut cara parameter N kali P menggunakan persamaan. Persamaan ini pernah dipelajari pada tingkat SMA. Nah, ini adalah contoh rumusnya. Dan di sini juga tertera koefisien binomial dan fungsi distribusi kumulatif atau bisa disebut CDF. Pada distribusi binomial dapat diperoleh dengan persamaan. Ini adalah rumus distribusi kumulatif dengan koefisien binomial. Dan di sini ada keterangannya. Hasil penelitian ini berupa hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan.
Tabel 2 berikut ini berisikan distribusi frekuensi setiap variabel. Nah, ini kita bisa lihat juga tabel 2. Ini adalah tabel distribusi frekuensi variabel. Dan sama seperti sebelumnya, pada distribusi binomial itu, nah ini juga sama. Cuman di sini dibedakan, di sini X1, letak satunya ini berada di bawah. Karena bisa dilihat sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Ini ada intervalnya, frekuensi, serta persentasenya. Kita lanjut lagi. (73) pengguna sistem merasa sangat puas dan puas terhadap keandalan reliability. Sedangkan 70% pengguna sistem merasa sangat puas dan puas terhadap daya tanggap atau responsiveness. Sama juga halnya 75% dengan assurance. Dan perbedaannya 67% pengguna merasa sangat puas terhadap empati. Empati atau bisa disebut empati. Ini adalah hasil survei kuesioner. Dan kita lihat juga tabel 3. Tabel 3 ada rekapitulasi jawaban responden. Di sini tertera angka-angka yang sangat puas, puas, cukup puas, dan tidak puas, serta sangat tidak puas. Dan sama seperti tabel-tabel sebelumnya, di sini juga tertera presentasi, jumlah, dan probabilitasnya, atau bisa disebut P. Pada nilai probabilitas, untuk skala sangat puas adalah 0,288. Nilai probabilitas untuk skala puas adalah 0,425. Dan nilai probabilitas untuk skala cukup puas adalah 0,18. Nilai probabilitas untuk skala tidak puas adalah 0,072. Dan nilai probabilitas untuk skala yang sangat tidak puas adalah 0,035. Nilai ini diperoleh dari merekapitulasi jawaban responden untuk melihat banyak jawaban responden pada masing-masing skala jawaban. Nilai probabilitas ini sangat digunakan untuk memprediksi tingkat kesuksesan pada uji coba kesuksesan kualitas layanan sistem informasi. Dengan asumsi bahwa tingkat kepuasan pengguna merupakan indikator kesuksesan kualitas layanan sistem informasi. Dan ini adalah tabel 4. Sama seperti tabel sebelumnya untuk jawaban responden. Tetapi di sini terlihat probabilitas sukses dan probabilitas gagal, serta ada tanggapan respondennya juga. Kita lanjut lagi ke halaman 7. Ini adalah contoh grafik distribusi binomial. Di sini terlihat 0,3500 di paling atas, dan selanjutnya 0,2500 ada di urutan kedua, 0,2000 ada urutan ketiga, 0,1500 urutan keempat, dan 0,1500 urutan kelima. Gambar 1 menunjukkan perbandingan antara 5 kurva distribusi binomial yang memiliki N yang sama namun peluang yang berbeda. Ini adalah keterangannya, dan ini adalah cara menghitung peluang terhadap 3 orang yang merasa puas terhadap kualitas layanan sistem informasi. Bisa disamakan dengan distribusi binomial kumulatif pada persamaan 3. Kita sudah melihat peluang lebih dari 3 orang yang merasa puas. Nah, ini yang tadi kita lanjutkan rumus binomial
kumulatif pada persamaan 3. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, diambil kesimpulan bahwa distribusi binomial dapat digunakan untuk mengestimasi kualitas layanan sistem informasi dengan memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dan jumlah populasi N. Berdasarkan hasil uji coba, diperoleh fakta bahwa jumlah sampel yang kecil dan nilai probabilitas yang besar akan meningkatkan probabilitas kesuksesan yang dapat diperoleh. Namun jika N besar dan P sangat kecil, maka probabilitas nilai X sulit dihitung baik secara langsung maupun dengan memakai tabel distribusi binomial. Ini beberapa daftar pustaka yang saya tampilkan di dalam artikel di atas. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf.